Hai semuanya, hari ini kita belajar teori atom yuk. Nah, jadi sebenarnya atom itu apa sih? Atom adalah partikel terkecil dari suatu zat kimia yang tidak dapat dibagi lagi. Atom terdiri dari 3 partikel dasar, yaitu proton, elektron, dan neutron. Nah, teman-teman, ada 5 model teori atom, yaitu teori Dalton, teori Thomson, teori Rutherford, teori Bohr, dan yang terakhir, teori mekanika kuantum. Kita bahas satu-satu yuk. Teori atom yang pertama yaitu teori Dalton, dikemukakan oleh John Dalton pada tahun 1803 Masehi. John Dalton menggambarkan atom sebagai bola pejal yang tidak bermuatan. Dalton menyebutkan bahwa atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur-unsur yang tidak dapat dibagi lagi. Atom-atom sejenis mempunyai sifat yang sama, sedangkan atom-atom dengan unsur tidak sejenis memiliki sifat yang berbeda. Teori Dalton memiliki beberapa kekurangan, di antaranya adalah 1. Tidak dapat menjelaskan mengapa suatu larutan dapat menghantarkan listrik. 2. Beberapa unsur tidak tersusun dari atom melainkan molekul. 3. Atom-atom dari unsur-unsur yang sama dapat memiliki massa yang berbeda. Dan yang terakhir, teori Dalton tidak menjelaskan adanya partikel pembentuk atom. Selanjutnya, kita lanjut ke teori yang kedua ya, yaitu teori Thomson. Teori Thomson dikemukakan oleh J.J. Thomson pada tahun 1897 Masehi. Thomson menggambarkan atom sebagai roti kismis yang memiliki proton dan elektron. Thomson menitik beratkan pada atom sebagai bola masif yang bermuatan positif yang di dalamnya tersebar elektron sehingga keseluruhannya bersifat netral. Thomson dapat menjelaskan bahwa elektron merupakan partikel subatomik, adanya sifat listrik, dan atom bersifat netral. Sama seperti teori sebelumnya, teori Thomson pun memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, tidak dapat menjelaskan adanya inti atom. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif pada atom. Dan yang ketiga, tidak dapat menjelaskan fenomena penghamburan sinar alfa. Nah, teori selanjutnya adalah teori yang dikemukakan oleh Ernest Rutherford pada tahun 1911. Rutherford menggambarkan atom sebagai sistem tata surya yang mana matahari dikelilingi planet-planet dalam orbitnya. Rutherford berhasil menemukan inti atom, menggambarkan arah gerak elektron, dan menemukan jari-jari atom. Kekurangan teori Rutherford yang pertama, tidak bisa menjelaskan spektrum garis atom hidrogen, dan yang kedua, ada penyimpangan untuk atom yang lebih besar ketimbang hidrogen. Kita lanjut ke teori selanjutnya, yaitu teori Bohr. Teori Bohr dikemukakan oleh Niels Bohr pada tahun 1913. Bohr menyatakan apabila elektron dalam orbit atau menyerap suatu kuantum energi, elektron akan meloncat keluar menuju orbit yang lebih tinggi. Bohr berhasil menerangkan dengan jelas garis spektrum pancaran atau serapan dari atom hidrogen. Kekurangan teori Bohr yang pertama adalah teori Bohr tidak dapat menerangkan efek Zeeman yang terjadi ketika atom ditempatkan pada medan magnet. Dan yang kedua, Bohr tidak dapat menjelaskan stabilitas atom. Nah, teman-teman, kita sudah masuk ke teori yang terakhir, yaitu
teori mekanika kuantum yang disempurnakan oleh Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger menjelaskan bahwa atom memiliki inti yang mempunyai muatan positif serta dikelilingi oleh elektron yang mempunyai muatan negatif. Nah, atom mekanika kuantum ini memiliki daerah orbital yang terbagi menjadi 4, yaitu S, P, D, dan F. Teori ini dapat menjelaskan posisi peluang ditemukannya sebuah elektron, posisi elektron saat mengorbit, dan mengukur perpindahan eksitasi dan emisi. Teman-teman, sama seperti teori-teori lainnya, teori mekanika kuantum pun memiliki kekurangan. Yang pertama, sulit untuk diterapkan pada sistem makroskopis dengan kumpulan atom. Dan yang kedua, persamaan tersebut hanya dapat diterapkan secara eksak untuk partikel dalam kotak serta atom memiliki elektron tunggal. Gimana nih teman-teman? Sekarang udah pada ngerti kan? Teori atom itu ada 5. Jangan sampai lupa ya. Terima kasih dan dadah!